memimpin doa. Untuk foto kelasnya boleh di depan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih kepada ketua kelasnya karena telah memimpin doanya di depan. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya manusia. Sebelum itu, ibu guru mau lihat dulu apakah kelasnya sudah rapi. Lihat di samping kiri, samping kanan, di kolom meja atau di bawah mejanya. Tolong dilihat apakah ada sampah atau tidak. Ya, jangan lupa bajunya kalau belum rapi dirapikan dulu, celananya, sepatunya. Oke, terima kasih. Hari ini kita masuk ke pembahasan yaitu sumber daya manusia. Siapa sih yang tahu sumber daya manusia itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sumber daya manusia itu adalah ibu guru dulu minta dulu ada LKS-nya? Ada buku paketnya? Iya. Silakan buku paket atau LKS-nya disimpan di atas meja terus dibuka. Kemarin kita mau belajar tentang sumber daya manusia tema 8. Terus sekarang kita masuk ke tema sumber daya manusia juga, temanya tema 9 ya. Oke, tema 9. Terus tema 9. Ibu guru mau absen dulu. Sebelum itu ibu guru mau absen dulu. Hari ini ada yang sakit? Ada yang izin? Siapa yang izin? Gak ada? Oke, kalau gak ada, ibu lanjutkan ke materi kita ya, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Ibu guru mau tanya, sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini ada apa aja? Ayo, ada apa aja? Sumber ada ya, ada tambang emas, apalagi? Minyak bumi, apalagi? Apa? Pertanian dan ada satu lagi apa? Iya, pintar. Ibu guru jelaskan satu persatu yang
bagikan LKPD-nya. Sekarang kita nonton videonya. Ya. Bisa diberi sama cat seperti ini. Iya. Terus yang berikutnya, lingkungan berpengaruh membentuk karakter manusia, misalnya seperti lingkungan sekolah, lingkungan di sekitar masyarakat, dan lingkungan pendidikan, dan yang terakhir di lingkungan yang lainnya. Kalau lingkungan di sekitar
di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan pendidikan. Yang berikutnya kondisi sumber-sumber daya alam manusia. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada sistem dan mutu pendidikan yang baik. Sistem dan mutu pendidikan yang baik itu seperti apa? Jadi kita ambil aja contohnya di sekolah, seperti prasarana sekolah yang memadai ya. Terus yang kedua, memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa dengan lebih mengutamakan keragaman dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Terus yang ketiga, terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan dasar, kompetensi, pembinaan dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu membina dan mengembangkan masyarakat Indonesia termasuk generasi muda. Kita ajak masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun atau mengembangkan masyarakat Indonesia dalam bidang sumber daya alam atau sumber daya manusia. Iya. Sampai di sini videonya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Oh iya.
Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor biologis. Yang kedua, faktor manusia. Yang ketiga, faktor iklim dan cuaca. Dan yang keempat, faktor kebijakan dan regulasi. Yang berikutnya, faktor teknologi. Terus faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Ibu guru jelaskan yang keren aja ya. Faktor sosial dan budaya. Faktor sosial budaya itu mencakup apa aja sih? Budaya-budaya yang ada di Indonesia itu ada berapa? Seperti agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? Islam, apa lagi? Kristen, Buddha, apa lagi? Hindu, Katolik, Konghucu. Ya, kita. Itu ya. Terus pertanyaan yang kedua, Ibu guru lemparkan pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Oke. Abang, pertanyaan apa? Bagaimana supaya meningkatkan sumber daya alam manusia di Indonesia? Di Indonesia kita. Pertanyaan yang bagus. Kita beri dulu aplaus ya buat teman kita itu tadi yang bertanya ya. Terus pertanyaannya yang kedua. Tadi abang bertanya, siapa namanya abang? Astro bertanya bagaimana supaya meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ada dua peningkatan. Ada dua ya. Yang pertama itu apa? Ada apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa yang pertama? Yang pertama itu ada peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu seperti apa? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa kualitas pendidikan? Misalnya di sekolah kita mendapatkan, kemarin kita tidak mendapatkan ranking di dalam kelas ya. Terus kemarin kita tidak mendapatkan ranking, yang sekarang kita bisa mendapatkan ranking. Terus yang kedua, peningkatan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan itu seperti apa? Kalau kita sakit itu kita pergi kemana? Ayo, Rumah sakit. ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi kualitas kesehatan itu lebih banyak dibangun rumah sakit atau puskesmas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, sampai di sini. Nanti kita akan mengambil bikin kelompok ya, 4 kelompok. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Oke? Yang Ibu guru ajarin kemarin apa? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi baru semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya. Sekarang Ibu guru minta bikin kelompok. 4 kelompok aja ya. Nanti akan Ibu guru bagikan lembar LKPD-nya. Oke? Iya. Boleh saya dari sekarang bikin kelompoknya. Yang cewek boleh Bapak jangan dengan yang cowoknya saja. Boleh ke belakang. Boleh ke belakang. Nanti akan Oke.
ada? Tidak ada? Oke. Lanjut. Sama diskusi aja. Sama diskusi jawabannya.
kasih semuanya. Sekarang Ibu Guru minta silakan kepada kelompok 1 untuk maju. Empat orangnya maju ya. Gak apa-apa saya. Maju ke depan, presentasikan apa yang diisi. Oke? Diletak RKPD-nya. Sekarang maju sayang. Gak apa-apa. Gak apa-apa masih. Jangan lupa beri apapun dari temannya kelompok 1. Ya, kita dengarin dulu ya. Teman kita kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerjanya tadi ya. Kepada salah satunya Ibu Guru minta untuk membacakan itu. Ayo kakak. Pertanyaan yang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Guru tadi apa? Coba dibacakan, terus dijawab. Apa jawabannya? Bagaimana cara menunjukkan sumber daya manusia yang bermanfaat? Ya, jawabannya apa, Nak? Jawabannya adalah sumber daya manusia yang bermanfaat bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif. Ya. Intelijen, terus kreativitas, terus dan imajinasi. Imajinasi kita itu seperti apa? Kita menghayal. Menghayal apa tentang apa? Ayo. Iya, menghayal di masa lalu kata teman kita. Bagus. Terus apa lagi tadi kakak? Yang kasar tidak saya tambahkan menggunakan yang kasar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Boleh, Bang. Assalamualaikum. Iya, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang Ibu Guru panggil kelompok 2. Ayo, semangat. Maju ke depan. Ayo. Iya, kita. Iya. Ya, boleh dibacakan saya. Baca dulu soalnya terus jawabannya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Nak? Mengapa perusahaan dalam memiliki sumber daya manusia yang kuat dalam mendukung bisnisnya? Iya, terus jawabannya? Adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Di dalam organisasi. Contohnya seperti apa kakak? Petani bawang. Kita ambil aja satu contohnya petani bawang. Ya, itu kan pertanian yang ada di Indonesia. Petani bawang itu ada yang ekspor ke luar negeri juga. Bawang kita yang kita tanam di sini ada yang diekspor ke luar negeri. Begitu juga beras, kedelai juga ada yang keluar, ada yang masuk. Oke? Pertanian yang ada di luar yang masuk, terus pertanian kita, hasil pertanian kita ada yang keluar negeri. Oke, terima kasih kakak. Assalamualaikum. Iya, terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Ibu Guru panggil kelompok 3. Kelompok 3 ada 5 orang. Ayo maju di depan presentasikan hasil kelompoknya 1. Iya. Waalaikumsalam
Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Sekarang abang-abang ganteng yang sebelah sana, kelompok 4, maju ke depan untuk mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mengapa manusia menjadi faktor sumber daya yang penting utama dan menentukan dalam kegiatan usaha? Ya, jawabannya Alasan mengapa unsur manusia sangat penting dalam usaha adalah karena manusia sebagai tenaga kerja yang menjalankan proses produksi untuk mencapai tujuan perusahaan. ya. Itu jawaban dari teman kita kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Teman-temannya. Oke. Dengan selesai kita mempresentasikan, masih ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang Ibu Guru belum jelaskan tadi presentasi dari kelompok 4. Ibu Guru pinjam dulu anunya, pertanyaannya tadi. Tadi kelompok 4 menanyakan mengapa manusia menjadi faktor sumber daya yang paling utama dan menentukan dalam kegiatan usahanya. Terus jawaban dari teman kita tadi adalah alasan mengapa unsur manusia sangat penting dalam usaha adalah karena manusia sebagai tenaga kerja yang menjalankan proses produksi untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Kita ambil di perusahaan-perusahaan yang ada di kota besar sana yang menghasilkan apa? Ya, menghasilkan uang. Dari dia menghasilkan, misalnya ada perusahaan yang menjahit baju. Yang menjahit baju itu kerjanya manusia atau robot? Tangan manusia dong. Tanpa ada campur tangan manusia, pekerjaan itu tidak akan bisa selesai. Oke. Terus yang kedua, perusahaan yang bikin papan atau spanduk. Ya, spanduk itu dibikin oleh perusahaan. Terus lagi ada contoh satu lagi apa? Coba ingat-ingat yang ada di perusahaan itu, yang orang bikin, yang diproduksi oleh perusahaan itu. Ada yang tahu? Sepatu juga di adanya dia di perusahaan. Tas. Terus dari kelompok 3, Ibu Guru minta jawabannya tadi. Oke. Jawaban dari kelompok 3 pertanyaannya, bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap keberhasilan sebuah usaha? Misalnya kita ambil usaha kecil-kecilan ya, seperti orang yang membuat jajan. Ada perusahaan yang membuat jajan. Perusahaan tersebut bikinkan jajan seperti perusahaan roti ya. Ada kan di sini perusahaan roti. Terus diambil oleh pedagang-pedagang untuk didagangkan. Itu hasil buatan manusia atau hasil buatan mesin? Iya,
Dari kelompok 1 pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan sumber daya manusia yang berkualitas? Jawaban dari teman kita kelompok 1 adalah sumber daya manusia yang menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intan, kreativitas dan imajinasi seperti nanti kita membuat misalnya imajinasi kita gimana ya caranya aku bisa membuat robot, caranya kayak gimana ya kita membuat robot, itu contohnya. Terus tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar. Oke? Sampai di sini ada yang mengerti? Ada yang mengerti apa yang Ibu Guru jelaskan tadi? Ada. Oke, terima kasih. Mari kita ice breaking dulu sebentar. Mau ice breaking apa? Tepuk semangat. Nanti ya, belum ada yang semangat. Yang cewek, Ibu Guru minta. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih kita menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah Ibu Guru mau bertanya dulu. Anak-anak pasti sudah tahu dong bahwa negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya manusia itu seperti apa? Oh iya, nanti kita kembalikan. Kita kan sudah selesai kelompoknya. Nanti kita atur kembali kursinya dan mejanya biar rapi kembali ya. Ibu Guru minta waktunya sedikit untuk mengembalikan meja kursinya. Oke. Oke. Ini di mana? Di mana? Iya. Mejanya. Dirapikan dulu mejanya biar kita masuk ke lagi ke SD-nya. Biar kita semangat ya. Apa ya? Semangat siang. Ada nggak semangat siang? Kita semangat pagi karena ini masih pagi ya. Semangat pagi. Pagi-pagi ceria. Pagi-pagi luar biasa. Oke, ulang ya. Ulang ya. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa.
jelaskan kembali karena tadi Ibu sudah jelaskan. Apa? Ayo. Tambah mas. Minyak bumi, pertanian, apa lagi? Perusahaan. Iya. Iya, perusahaan itu seperti yang menjamur pakaian, yang bikin papan apa namanya? Papan triplex. Itu dibikin oleh perusahaan. Yang dimana di dalam perusahaan itu banyak sekali pekerja-pekerja yang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Terus tambang emas itu seperti minyak bumi. Kalau itu adanya di Kalimantan, Bintang. Kalau minyak bumi itu adanya di Kalimantan seperti pasir apa namanya? Pantai Pengen itu tempat rekreasi abang. Kalau yang ada di kalau kita mau bikin aspal itu apa namanya? Pasir apa itu namanya? Pasir hitam atau apa sih namanya itu? Kerikil. Ada kerikil juga ya. Kalau kita mau bikin aspal, oli juga. Oli ya. Itu kan dicampur nanti. Jadilah aspal. Itu yang bikin jalan raya itu kan tambah emas itu. Iya. Kalau di daerah kita di mana? Sumbawa, Pulau Sumbawa. Kalau di daerah kita adanya di Pulau Sumbawa di mana Sen? Di mana? Hah? Di mana lagi? Hanya di Sumbawa aja. Terus yang kedua apa ya? Yang berikutnya. Yang berikutnya tadi Bu Guru sudah jelaskan. Ya, minyak bumi dan pertanian. Pertaniannya itu seperti apa? Yang ada di Pulau Jawa sana. Cengkeh. Oh, sakit perut? Mau keluar? Boleh keluar saya. Ya, boleh keluar ya. Dulu Ibu. Ibu Guru tanya ulang. Tadi yang ada di pertanian ada apa aja sih? Pertanian. Ada jagung. Padi. Kedelai. Teh. Ya, di Pulau Jawa ada teh. Apa lagi? Apa? Bapak ya, kok. Tomat. Ya, semuanya masuk ke pertanian yang ada sumber daya manusia, sumber daya alam itu. Nah, masuk ke situ dia. Yang macam panjang itu masuk ke pertanian. Itu siapa yang nanam? Ya, petani manusia. Iya. Dibuat oleh tangan manusia. Kita menanam dulu, kita siram. Habis itu tanamannya itu akan berkembang. Setelah itu kita boleh ambil terus dimanfaatkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Kita tunggu dulu teman kita yang ke WC tadi ya, sebentar ya. Sambil tunggu temannya kita apa dulu ya? Es drinking mau es drinking apa? Es kelapa, sebutnya apa sih es drinking? Es kelapa, Ibu Guru udah tahu. Es dulu ada. Ya, seperti apa? Es drinkingnya yang biasa kalian di tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Bisa? Bisa? Ikutin Ibu Guru, boleh? Boleh? Ibu Guru minta waktunya
Jadi kesimpulan dari semua pembelajaran kita hari ini adalah kalau masih mau bertanya lagi. Tanya ada? Boleh. Kalau masih ada yang belum mengajar, boleh ditanyakan lagi. Oke. Bagaimana supaya meningkatkan sumber daya alam manusia di Indonesia? Bagaimana? Supaya Apa pertanyaannya, Nak? bagaimana supaya meningkatkan sumber daya alam manusia yang ada di Indonesia? Oke. Pertanyaannya tadi, bagaimana supaya meningkatkan sumber daya alam manusia yang ada di Indonesia? Oke? Ibu guru jawab? Jawabannya ada dua. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang kedua,
Oke, sekali lagi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Iya. Tepuk 4 kali. Sekali lagi. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Bisa 3 kali, tepuk 5 kali. Oke?